Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali ya kegiatan kajian kita di Ahad subuh khas ya, kajian Ahad subuh. Semoga kajian ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa min qaumin yajlisu fi baitin min buyutillahi yadhkurunallaha wa yatadarasuna fihi illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Tidak ada satu kaum yang duduk di masjid-masjid Allah berzikir kemudian melakukan tadarus ya, mempelajari Al-Quran, kecuali Allah SWT khafathumul malaikah, di mana malaikat akan senantiasa mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, serta senantiasa dinaungi oleh rahmat Allah SWT, wa dzakarallahu fiman indah, serta Allah SWT dan malaikat-malaikat yang ada sekelilingnya senantiasa menyebut orang-orang yang ada di majlis tersebut. Semoga kita semua termasuk pihak ataupun golongan yang dikategorikan dalam hadis tersebut. Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan tadabbur kita di dalam surat Al-Baqarah. Kita akan melanjutkan tadabbur di surat ayat ke-40 dan 41. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala membuka tentang Bani Israel ya, tentang Bani Israel di ayat 40 ini. Kemarin waktu Ramadan terakhir telah dikupas ya ayatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati, ingatlah akan nikmatku allati an'amtu 'alaikum, di mana aku telah berikan kepada kalian, wa aufu bi'ahdi, dan hendaklah kalian memenuhi janji-janjiku, ufi bi'ahdikum, maka aku akan penuhi janji-janji pada kalian, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian harus takut. Kemarin telah dikupas ya, jadi ya Bani Israel, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kata Bani Israel. Nah, di sini dikupas kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan kata Bani Israel. Jadi wahai Bani Israel. Jadi ini merupakan ungkapan yang memuliakan ya. Jadi ungkapan di mana Israel itu adalah Nabi Yakub yang dimaksud.
yang kalau di dalam bahasa Arabnya itu Abdullah. Jadi Abdullah. Jadi ungkapan yang seolah-olah di situ Allah SWT memuliakan mereka. Wahai keturunan orang soleh gitu kan. Wahai keturunan yang mulia, seperti itu. Jadi ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi karena Bani Israel atau Nabi Yakub itu adalah seorang yang mulia, seorang nabi, ya, Nabi Yakub. Jadi sangat lembut apa yang di bahasa yang dipakai oleh Allah SWT dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada bangsa Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Jadi ayat ini adalah ayat dakwah Nabi SAW kepada Yahudi yang ada di Madinah dengan ungkapan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai keturunan hamba Allah yang soleh gitu, wahai keturunan yang dimuliakan Allah SWT dengan diutusnya para nabi dan rasul di situ. Ini adalah seruan yang sangat sopan dan sangat memuliakan. Jadi apa namanya? Jadi kata Ibnu Katsir wa muhayyijan lahum bidzikri abihim Israila wa huwa nabiyullah Yaqub. Allah menyebut mereka dengan nasab mulia mereka yaitu Israel, Nabi Yakub. Jadi tujuannya adalah membangkitkan rasa hormat mereka. Jadi kehormatan mereka agar mereka meneladani ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Jadi ini adalah ungkapan yang ini. Jadi maksudnya adalah wahai Bani Israel, wahai diingatkan bagaimana dulu Nabi Yakub, bagaimana Nabi Yakub adalah seorang yang soleh, maka jadilah kalian semua seperti Nabi Yakub. Ya, orang yang taat, soleh, senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah jadikan kepada mereka kebenaran untuk diikuti. Jadi ini ya Bani Israel, ya, wahai Bani Israel. Di sini dikutip juga satu hadis ya yang diriwayatkan dari Abu Daud ya bahwa Rasulullah SAW bersabda lil Yahudi ya Rasulullah bersabda kepada bangsa Yahudi hal ta'lamuna anna Israila Yaqub apakah kalian tahu bahwa Israel itu adalah Yaqub? Mereka menjawab Allahumma na'am ya betul. Ya demi Allah itu benar gitu kan. Lalu Rasulullah SAW bersabda Allahumma ashhad. Ya Allah saksikanlah. Jadi mereka itu ya mengakui bahwa mereka itu adalah bahwa Nabi Yakub adalah kakek ataupun nenek moyang mereka dan mereka mengakui bahwa Nabi Israel itu adalah Yakub. Nah Ibnu Katsir menyebutkan bahwa riwayat dari Ibnu Katsir itu Inna Israila kaqaulika Abdullah bahwa saya Isra itu seperti ungkapan Abdullah. Jadi Isra itu adalah abdun, ila adalah Allah. Jadi Abdullah. Nah kemudian di sini Allah SWT mengatakan atau berfirman memberikan peringatan kepada mereka, ya Bani Israil, wahai Bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ini apa? Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat apa yang di sini yang dimaksud? Nah, ini ada beberapa karena nikmat Allah kepada Bani Israil itu banyak sekali. Dan kalau kita lihat dari awal mereka itu kan dari mulai seumpama kan Bani Yakub itu kan ada berapa? 7 ya. Jadi ada ini termasuk dalamnya adalah Nabi Yusuf ya. Kemudian di mana di situ juga dari awal itu mereka sudah membangkang kan, sudah bagaimana mereka mencoba untuk membunuh Nabi Yusuf kan gitu ya.
Tapi ujungnya bagaimana? Ketika Nabi Yusuf memiliki kekuasaan dan kekayaan gitu kan. Nah, di situ mereka dalam keadaan paceklik, ya. Dan kalau kita secara emosi gitu kan, secara manusia, itu kan yang akan terjadi adalah pembalasan. Tapi saat itu tidak. Bahkan mereka dibawa ke istana, kan gitu ya. Ke istana. Jadi dari situ aja itu adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Udhkuru ni'mati, ya, ingatlah nikmat-nikmatku yang an'amtu alaikum, yang aku berikan pada kalian. Dan pengampunan Nabi Yusuf kepada mereka itu ya sebenarnya kenikmatan gitu kan, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan luar biasa ya Nabi Yusuf memuliakan keluarganya gitu kan dengan dengan kalau kita baca di surat-surat ataupun di ayat-ayat tentang kejadian itu, bagaimana Nabi Yusuf itu memuliakan dengan tidak dengan memanggil mereka ke dalam istana, kemudian diajak makan dan sebagainya untuk selanjutnya mereka tinggal di sana. Ini kemudian juga mengatakan ataupun kan apa? Jadi nikmat Allah yang berikan kepada mereka itu diselamatkannya dari Firaun. Ya. Nazainakum min ali Fir'auna. Jadi menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Di mana saat itu ketika Nabi Musa diutus itu kondisi Bani Israel itu ada di dalam menjadi budak Fir'aun. Ini kejadian mereka jadi budak Fir'aun itu setelah Allah muliakan mereka dengan dibawa, kan ada di Mesir tuh, ya. Dan Nabi Yusuf saat itu ada di dalam lingkaran kekuasaan Mesir, dan saat itu mereka juga ketika di Mesir ya menjadi suatu yang bangsa ataupun kaum yang mulia. Nah, karena kekufuran mereka juga akhirnya mereka jadi ketika itu terjadi pergeseran penguasa. Jadi penguasa yang di zaman Nabi Yusuf itu, dan Nabi Yusuf telah tiada, lalu masuk kerajaan ataupun masuk ke raja yang lain, penguasa lain. Yang mana di situ orang Bani Israel tidak berdaya, ya. Dan terjadi biasanya kan ketika terjadi pergeseran kekuasaan itu, apalagi diganti dengan penguasa lain itu dari bangsa lain, itu bangsa yang ada kan suka ini kan disingkirkan lah seperti itu. Demikian juga waktu itu Bani Israel, ya, ketika berkuasa yang bergeser, dan mereka juga secara mentalitas dan keimanan mereka terjebak di dalam kesombongan gitu kan, terjebak oleh kenikmatan dunia dan meninggalkan keimanan kepada Allah SWT, yang akhirnya mereka dengan mudah dikalahkan, ya, dengan mudah mereka dijadikan oleh penguasa selanjutnya sebagai budak. Jadilah mereka menjadi budak Fir'aun gitu. Liudhkuru nikmati. Dan saat itu ketika masa Musa itu sangat keji, ya yasumunakum su'al adab. Di mana Firaun itu menjadikan kalian itu dengan sejelek-jeleknya penyiksaan gitu kan. Yudabihuna abnaakum, mereka itu membunuh anak-anak kalian, gitu kan. Wa yastahyuna nisaakum, dan mempermalukan anak-anak perempuan kalian. Ya. Jadi udhkuru ni'matal. Nah, oleh Nabi Musa diselamatkan. Najainakum min ali Fir'aun. Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dengan dibawanya mereka keluar dari Mesir, ya. Keluar dari Mesir. Jadi itu Allah ingatkan, dan ini satu kenikmatan yang sangat besar. Jadi ini juga jadi mengingat sejarah itu bagian daripada proses untuk mengingat nikmat Allah, gitu kan. Sejarah itu. Kita juga sama ya, makanya di dalam undang-undang itu atas berkat dan rahmat Allah SWT kan kita bebas dari penjajahan, gitu kan. Ini udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, kata Allah SWT. Ingatlah wahai Bani Israel
nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, di antaranya adalah diselamatkannya dari Firaun. Nah, kemudian bagian kenikmatan yang sangat besar juga adalah di mana mereka diberikan jalan ya oleh Allah SWT dengan dibelahnya laut ya. Jadi jalan perjalanan dia eksodus lah kalau bahasa ini ataupun hurujnya keluarnya Bani Israel dari kumpulan Firaun itu Allah berikan jalan kepada Nabi Musa dengan cara memalingkan. Jadi jalan yang utamanya itu tidak memakai jalan utama, tetapi jalan yang tidak biasa. Nah, ada gambar dikit lah. Jadi kalau kita gambar itu kan mana ya? Saya gambar. Nah, ini kan mesin itu gini ya. Nah ini sinilah gitu ya. Ini Afrika kan gitu ya. Ini kesini Yordan, kemudian Saudi. Hormuz di situ. Iya, Hormuz di sini kan. Setelah Saudi ini Saudi. Ini ya merah. Nggak ada. Oh ya, ada juga ini pulpen. Ya kira-kira seperti inilah. Nah, ini sekarang jadi terusan Suez kan gitu ya. Jadi nah ini dari daerah sini, dari atas. Jadi jalur utama ke sini. Jadi kalau mau ke daerah Palestina, ini ke sini yang utamanya. Tetapi ini melalui ke sini. Di jalur yang memang tidak biasa. Ini adalah jalur pegunungan yang terjal, gunung batu, yang kalau menempuh ke sini pasti susah gitu. Nah, ini yang jalur utamanya ke sini gitu. Jadi ke sini. Nah, kemudian ini tuh sebenarnya ada jarak ya. Kecil sih. Ini Laut Merah. Laut Merah. Ini dibawa ke sini. Nah, kemudian pasukan Firaun juga ketika nyusul nyangkanya ke sini gitu kan. Tetapi tidak didapatkan sehingga mereka dapat menyusul ke sini. Nah, ini masuklah ke sini kan. Di sini Nabi Musa membelah laut. Jadi dibelahnya laut. Ini adalah satu nikmat ya, di mana ketika terdesak, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Nah, ini seperti hanya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah saat waktu itu dengan Abu Bakar ya, itu juga sama. Bahkan Rasulullah itu memilih jalan yang sebaliknya gitu kan, sebaliknya. Itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sama, satu kenikmatan yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka. Di saat mereka terdesak di sini, ya kalau ini nggak ada jalan keluar karena ini jalannya bukan jalan biasa, bahkan di situ adalah gunung-gunung batu. Kalau kita lihat di Napak Tilas yang ada ya channel Napak Tilas Hurujnya Bani Israel dari sini itu benar sih batu-batuan. Jadi kalau kita lihat itu susah ya. Kalau sekarang sih udah ada jalur. Jadi bahkan ketika mereka melakukan penelitian itu dipandu oleh baduy-baduy yang ada di sini. Jadi karena memang nggak bisa saat ini aja kalau nggak dipandu pasti tersesat. Itu tersesat karena memang bukan jalan ini. Itu kalau turun gitu, nurun, naik lagi gitu. Dan batu-batuan sekarang juga. Jadi ini bukan suatu jalan utama. Ini diselamatkan. Jadi diselamatkan dengan membelah laut sini.
Ya kalau dilihat ukurannya sih kayak Selat Sunda lah. Tapi kan lumayan. Jauh kan. Enggak sih, nggak detail gitu ya. Nah, walaupun ada apa penelitian sampai situ jadi ini kan. Yang jelas kalau kita lihat Bani Israil kan ketika zaman Nabi Musa itu masih utuh, masih ada 12 nakibah kan gitu ya, berarti kan ada 12 suku, jadi masih utuh. Jadi masih utuh dan ketika Nabi Musa nggak ada dan mereka ada dalam tersesat di sini nih, Gunung Tih, itu tersisa hanya 2. Jadi itu. Jadi di sini diingatkan, ini perjalanan ini adalah suatu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita setting itu mereka berarti masih banyak. Jadi golongan Bani Israil itu tadi masih 12 nakiban, 12 suku gitu kan yang Allah SWT selamatkan. Semuanya selamat gitu. Nggak ada yang ini. Dengan dibelahnya laut itu. Kemudian diturunkannya manna wa salwa. Ini juga sama ya. Kita di perjalanan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka makanan manna wa salwa. Jadi burung-burung gitu kan yang bisa dimakan, kemudian pepohonan, bawang, kemudian itu ternyata ketika di sini juga masih ada sisa-sisanya. Bahkan termasuk ada pohon yang yang bisa dijadikan ini tempat berteduh yang sekarang masih ada. Konon katanya di situ ada, di dalamnya itu dibangun gereja, masjid, termasuk tempat ibadah Yahudi di situ ada dibangun kalau sekarang. Nah dulu itu katanya itu tempat bagaimana mereka tempat bersembunyi dan berteduh. Jadi karena itu di atas, jadi mereka di bawahnya itu. Jadi seperti itu. Jadi mana dan salwa yang jadi makanan mereka. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat tentang mana wa salwa diturunkan itu Bani Israil juga sudah menunjukkan bagaimana mereka adalah bangsa yang kurang ajar. Mulai masa sih makanan cuma gini-gini aja gitu. Jadi ini. Jadi kemudian tidak kalah penting dan tidak kalah besar nikmat yang diberikan kepada mereka itu adalah idba'asa fihim rasulan. Jadi maka di antara mereka itu ataupun banyak dia diutus para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Ya, jadi di dalam surat yang lain dikatakan bahwa mereka itu idba di inja'ala minhumul anbiya'i wa rasul wa anzalahumul kitab. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 20 itu ya qaumi udhkuru nikmatallahi alaikum ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan, itu kan di dalam surat Al-Maidah. Wahai kaumku, itu kan, ingatlah nikmatku kepada kalian ij'ala fikum anbiya, di mana Allah jadikan di antara kalian itu para nabi. Wa ja'alakum mulukan, dan dijadikan kalian itu raja-raja, dan raja yang paling tidak ada bandingannya di dunia ini itu dari Bani Israil. Siapa? Nabi Sulaiman kan. Doa Nabi Sulaiman itu apa? Robbi habli mulkan, wahai Tuhanku berikan kepadaku mulkan, satu kerajaan, layan bani ahadun min qabli, kan, di mana kerajaannya tidak ada yang bisa membangun kerajaan sepertiku setelahku gitu. Itu kan doa luar biasa. Diorang makan doa nanti paling jadi ke presiden satu kali periode, 2 periode. Nah, Nabi Sulaiman tuh memohon diberikan kerajaan yang tidak ada seorang pun setelahku bisa menandingi kerajaan. Bahkan sekarang kan Sulaiman tempel itu jadi perebutan gitu. Bahkan konon Yahudi sekarang tuh yang Zionis itu sekarang udah mengeruk di bawah Masjidil Aqsa itu udah propos gitu kan, karena mereka bulldozer
dan target mereka menemukan Sulaiman Temple itu. Jadi di situ yang diyakini di bawah Masjidil Aqsa. Jadi di dalam suratnya itu kalau jadikan ija'ala fikum anbiya, di mana dijadikan di antara kalian itu atau dari kalian itu anbiya para nabi, wa ja'alakum muluka gitu. Jadi itu luar biasa ya. Jadi janji Allah ataupun nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israil itu Allah jadikan dari mereka itu para nabi dan rasul, dan kita dapatkan memang banyaknya para nabi dan rasul dari mereka. Jadi kalau kita lihat di dalam mata rantai ataupun sejarah Bani Israil itu, ketika Allah setelah Allah selamatkan dari Fir'aun, kemudian dipimpin Nabi Musa. Nah, kemudian ketika Nabi Musa menerima wahyu ya di daerah Tur, Gunung Tur Sina, kan kemungkinan di sini nih daerah Tur Sina itu perbatasan antara Mesir, tapi masuk ke Mesir. Ini sekarang udah masuk ke Palestina. Ini jadi posisi Nabi Musa itu ketika menerima wahyu di sini, orang-orang Bani Israil di sini malah melakukan kekufuran dengan menyembah patung, kemusyrikan. Ya, dan itu sangat ketika mereka terjebak ke dalam kemusyrikan itu, ya dengan membuat patung itu, mereka dalam rangka 40 hari ya ketika Nabi Musa menerima itu mereka sudah diselamatkan, kemudian dibimbing masuk ke dalam sini, satu tanah yang Allah berikan dan Allah tujukan mereka ke tanah yang suci ya, ke Palestina, itu mereka malah menyembah patung. Jadi itu satu pembangkangan yang dilakukan oleh mereka itu. Nabi Harun saja tidak bisa ya. Nabi Harun saja tidak bisa melarang mereka. Sampai ketika Nabi Musa kembali ke kaumnya, didapatkan kaumnya dalam kemusyrikan, itu Nabi Harun dimarahin oleh Nabi Musa gitu kan. Sampai dijambak gitu dalam surat Al-Qur'an disebutkan begitu. Jadi itulah Bani Israil gitu kan. Jadi walau banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi di saat yang sama mereka melakukan pengingkaran, kekufuran, serta mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nah, kemudian di sini dilanjutkan bahwa waufu bi ahdi, itu kan. Maka aufu bi ahdi, tunaikanlah janji-janjiku, itu kan. Ufi bi ahdikum, jika kalian menunaikan janji, maka aku akan tunaikan janji kepada kalian. Nah, yang dimaksud dengan ahdun di sini apa? Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud ahdun di sini adalah perjanjian Allah SWT jika kalian beriman, ya, bahwa ketika mereka beriman, maka Allah akan menghapus beban pada mereka, menghapus dosa mereka, ya. Jadi dimaksud di sini perjanjiannya, maksudnya janji Allah, jika kalian beriman, maka Allah akan angkat kalian dan akan menghapus dosa kalian. Jadi di sini. Jadi kata Ibnu Abbas begitu. Ahdun di sini adalah janji Allah, yaitu janji diambil Bani Israil, di mana mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika mereka datang. Nah, jika mereka memenuhi janji itu, Allah akan memenuhi janjinya, biwati makana alaikum minal asari wal aglal. Jadi Allah akan menghapus beban syariat yang berat, ya, al-asar wal aglal, dan mengangkat belenggu dosa. Kenapa? Karena memang syariat yang dibebankan ataupun yang diinikan pada manusia itu berat. Beda dengan kita gitu. Seperti contoh makanan gitu kan, ini kan haramkan mereka itu daging kan gitu.
Kemudian dalam kisos contoh itu berat sekali gitu. Jadi kisos itu kalau kita makan membunuh ya. Di sana mah juruh aja luka di kisos. Jadi lamun karena kita terjadi sobek, maka di kisos gigi dengan gigi, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, wal juruha, dan ketika ada luka aja di kisos. Jadi makanya di sini ketika ufi bi ahdikum, jika kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku akan berikan janjiku kepadaku. Dengan apa? Jadi dengan menghapus biwad'i makana alaikum minal asari wal aglal, itu di ayat lain. Ini di surat Al-A'raf ayat 157. Di situ Allah SWT berfirman, wa yad'a anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Nabi itu akan mengangkat beban dan belenggu yang ada pada mereka. Jadi itu ya, jika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan mendapatkan syariat yang lebih mudah ya, dan akan menghapus dosa mereka. Di ayat lain dikatakan bahwa orang yang beriman dari kalangan Bani Israel ataupun ahli kitab itu mendapatkan dua pahala, mendapatkan dua keutamaan. Pertama, dia diberikan pahala beriman ketika beriman kepada Nabi sebelumnya. Jadi kalau umat Bani Israel itu kan berarti kan termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu kan dari Bani Israel. Jadi ketika mereka dapat pahala dengan mengimani Nabi Isa, gitu kan. Kemudian ketika Nabi Muhammad datang, mereka juga akan, ketika mereka beriman, mereka akan mendapatkan keutamaan pahala beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi dua keutamaan. Jadi di situ. Jadi kalau di sini Ibnu Abbas janji di situ adalah kaitan dengan keimanan. Kemudian Hasan Al-Basri maksud dengan ahdun di sini adalah disebut dalam surat Al-Maidah, yaitu dengan aqamtumus shalah, ataitumuz zakah, amantum birusuli, wa azzartumuhum, wa aqradtumullaha qardan hasanah. Itu yang kalau menurut Imam Hasan Al-Basri. Jadi dimaksud dengan di sini adalah perjanjian kepada Bani Israil, yaitu untuk mendirikan sholat, aqamtumus shalah. Kemudian ataitumuz zakah, menunaikan zakat. Kemudian di sini yang nomor 3, amantum birusuli. Mereka harus beriman kepada Rasulullah, para Rasul. Ya, karena mereka tuh ya tidak beriman gitu kan. Makanya di sini kan adalah masa di mana Rasulullah telah diutus. Kemudian di Madinah juga ada Bani Israil, ada Yahudi. Maka di sini adalah amantum birusuli. Kalian beriman kepada Rasul-Rasulku, wa azzartumuhum, serta menolong para nabi. Kemudian aqradtumullaha qardan hasanah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka Allah berjanji menghapus dosa mereka ya tadi ya. Kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Nah, ada juga pendapat lain bahwa itu tertera di dalam Taurat ya, tentang nabi terakhir. Jadi dalam Taurat itu terdapat kabar bahwa akan datang nabi besar dan dari keturunan Ismail. Ya. Ciri-cirinya diikuti oleh orang banyak, oleh bangsa banyak bangsa, kemudian membawa syariat besar. Nah, ini menurut pendapatnya seperti itu. Jadi kalau di sini disimpulkan bahwa janji Allah itu yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti mereka. Itu janji Allah kepada Bani Israil yang tertera di dalam Taurat. Gitu. Jadi jika mereka begitu, maka Allah akan ampuni dosanya, kemudian memasukkan ke dalam surga dan memberinya dua pahala tadi ya. Jadi pahala beriman kepada Taurat, kemudian pahala mengikuti ini. Jadi di dalam satu hadis dikatakan, ahlul kitabul ladzina amanu binabiyihim summa amanu bi lahum ajrani. Ya, jadi ahli kitab
yang mereka beriman kepada nabi mereka, kemudian amanubi, kemudian mereka juga beriman kepadaku, lahum ajroni, maka buat mereka itu mendapatkan 2 pahala. Itu jadi ini adalah yang dimaksud dengan wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi penuhilah janjiku yang telah aku janjikan pada kalian, dan aku akan berikan janjiku jika atas pemenuhan janji tersebut itu adalah mereka beriman kepada Rasulullah, dan Allah akan berikan kepada mereka pahala, termasuk tadi ya dijelaskan dalam hadis, pahala diberikan kebaikan ataupun dari dua keimanan mereka. Jadi beriman kepada Allah, kepada nabi-nabi sebelumnya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat Allah ya kepada Bani Israel yang sangat luar biasa, dan kalau kita tentunya ini adalah bukan hanya kepada Israel, sama kepada kita juga gitu kan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, mengikuti Nabi, maka Allah berikan ini. Dan tentunya nikmat Allah juga ke kita banyak sekali gitu kan. Ini juga sama. Jadi walaupun ini hitobnya untuk Bani Israel, tetapi sebenarnya untuk kita juga gitu kan. Bahwa ini adalah pendidikan buat kita semua akan untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita semua ya. Jadi banyak beriman ya gitu kan. Kenapa kita tidak beriman pada Allah SWT telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Jadi itu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut ya. Jadi rohbah dengan hak. Jadi rohbah ya. Wa iyaya farhabun. Jadi dan hanya kepadaku kalian harus takut gitu. Dengan H besar. Kalau dengan H kecil mah jadi marhaban. Gitu ya. Ya, fatakun. Nah, ya. Jadi yang di ayat 40 tuh wa iyaya farhabun. Jadi dan hanya kepadakulah kalian harus takut. Nah, memang ini penting juga. Artinya diingatkan bahwa hanya kepada Allah kalian harus takut. Karena mereka tuh memang seolah-olah tidak takut. Jadi tong bobora metak sekarang kalau kelakuan Yahudi itu seolah-olah tidak takut ke siapapun gitu kan, dalam artian aturan tuh gak digubris sama mereka gitu kan. Aturan internasional atau apa. Iya, perjanjian yang baru ditandatanganin belum 1 hari udah dilanggar gitu. Sekarang aja ya dengan kemarin ya dengan gugurnya 3 tentara Indonesia yang Unipil itu, ya nggak heran tong bobora Unipil gitu kan. Para nabi aja dibunuh. Para nabi itu dari kalangan mereka gitu kan. Janji dengan Allah. Maka di sini iya ya farhabun, diingatkan. Jadi bahwa mereka itu harus takut kepada Allah SWT. Jadi Abul Aliyah, kemudian Qatadah, kemudian As-Sudi menafsirkan bahwa maksud dengan farhabun ini adalah mahsyaun, adalah kalian takut kepadaku, takut akan adabku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna lebih spesifik bahwa di sini adalah hukuman seperti yang pernah menimpa nenek moyang kalian. Takutlah kepada Allah jika Allah memberikan kepada kalian hukuman seperti yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Apa aja coba yang diberikan? Mereka telah dikutuk menjadi bangsa kera, perubahan bentuk menjadi kera. Itu ketika kapan? Ketika mereka dilarang untuk mencari makanan atau mencari ma'isyah di hari Sabtu, karena itu hari ibadah.
Makanya ada istilah kutukan Sabat gitu kan. Itu kutukan Sabtu. Itu mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Jadi kan mereka tuh ini di pinggir pantai gitu kan. Nah itu salah satu mata pencaharian itu adalah nelayan gitu, mengambil ikan. Dan kalau uji mereka tuh, jadi ketika Sabtu itu emang ikannya banyak gitu, bahkan ada di samping pinggir-pinggir gitu kan. Nah mereka saat itu ada yang mengambil langsung, kemudian ada juga yang diingatkan, jangan, ini kan hari Sabtu, Allah udah larang, wah itu kita nggak boleh mengambil di hari Sabtu. Jadi mereka licik gitu, jadi mencoba untuk ngadalin. Dengan apa? Jadi mereka memasang perangkat. Jadi nanti masang kan, perangkap ikan teh. Ya gitu, dibuat itu. Ngakalin gitu. Jadi ente ngalah coba dipasang eta. Nah itu jadi maka dengan itu mereka dikutuk oleh Tuhan jadi kerak. Jadi itu. Kemudian Allah juga dengan karena mereka bermusyrik kepada Allah SWT, ya, Allah ini di sini di daerah ini, Allah kutuk mereka tersesat di daerah Tih. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Jadi yatihuna fil ardi arba'ina sana. Jadi mereka muter-muter di sini 40 tahun. Jadi mereka tuh ketika oleh Nabi Musa dibimbing pada tauhid, kemudian saat itu kan mereka musyrik ya, diingatkan kembali, kemudian perjalanan waktu mereka kembali kepada kemusyrikan. Akhirnya Allah SWT kutuk mereka dengan apa? Mereka tersesat, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Jadi mereka muter-muter di sini. Keluar tuh saya muter 40 tahun. Bayangin 40 tahun kan umur harusnya mereka cukup dewasa gitu kan. Sampai hanya tersisa dua suku. Ya, jadi 12 itu tersisa hanya Israel dan Yahuda. Jadi mereka tersesat di situ. Jadi Yahuda pilar. Lalu Allah SWT itulah kutukan ya gitu kan. Adab dari Allah SWT. Jadi makanya di sini diingatkan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian harus takut. Takut, mau nggak dikutuk kembali gitu kan, mau nggak diadab kembali kayak dulu gitu. Jadi fahsyaun, jadi takutlah kepadaku, takutlah kepada adab. Jadi dari ketersesatan itu nanti Allah SWT selamatkan orang yang berimannya, kemudian itu juga sama ketika mereka itu banyak mintanya gitu kan. Jadi minta raja lah, minta pemimpin yang berani dan sebagainya. Sehingga nanti kita dapatkan kisah Talut melawan Jalut ya, gitu kan, mereka yang memimpin mereka melawan Jalut memasuki daerah Palestina, daerah Yerusalem saat ini. Dan Nabi Daud ya, kemudian mereka diberikan kenikmatan dengan diutus mereka Nabi Sulaiman ya, anak Nabi Daud dan selanjutnya. Ini wa iya ya parhabun, diingatkan mereka atas Allah SWT, adalah kepadaku kalian takut. Ya, takutlah kepada adab Allah seperti halnya yang Allah berikan kepada nenek moyang kalian. Ini sama. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa hukuman yang pernah menimpa nenek moyang kalian gitu. Jadi dijadikan kera, kemudian berbagai adab lainnya disebut dalam Al-Qur'an. Termasuk disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mereka dibuat tersesat ya di Gunung Tih gitu kan 40 tahun. Ini di mana Allah SWT memberikan satu pendekatan sekaligus ya. Jadi kalau tadi di awal ayat itu targhib ya, harapan, udhkuru nikmatallahi alaikum, diingatkan atas nikmat Allah kepada Bani Israel. Nah, kemudian diancam. Ya, jadi targhib buat tarhib.
ya, nikmat Allah ataupun motivasi dan ancaman. Ini adalah metode penggabungan ya antara harapan dan rasa takut. Jadi itu apa peringatan dari Allah SWT, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada Bani Israel dengan ayat ini, ya Bani Israel, udhkuru ni'matallahi alaikum wa ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi diawali dengan ungkapan yang sangat memuliakan mereka, kemudian mereka diingatkan tentang nikmat Allah, kemudian mereka diingatkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala untuk takut atas hal itu. Ini tentunya tidak hanya Bani Israil, termasuk kita semua ya, kita semua juga sama di bahwa semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, kemudian kita juga harus dimunculkan rasa takut ya. Takut kepada Allah karena atas Allah SWT bisa aja menurunkan siksa ya, dan Allah telah berjanji jika kita mengingkari Allah SWT, kita ingkar kepada Allah, kita mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari ajaran Allah SWT, maka akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan balasan seperti itu. Baik, itu masih ada waktu atau udah habis ya? Ayat 40, jadi masih 40 jadinya. Tadinya mau langsung ke 41 tapi waktunya habis. Baik, begitu. Mangga kalau ada pertanyaan atau tambahan. Kalau itu misalkan zaman Israel itu kalau berdoa itu berarti mereka ke nabinya dulu baru nabi ke Allah berarti, atau langsung. Justru itu yang dijadikan ketika mereka dengan patung sapi itu kan, itu yang justru menjadikan tadi alasannya untuk bisa menyambungkan kan gitu ya. Permintaannya itu langsung dikabulkan. Yang mana? Jadi permintaan Bani Israel itu kalau berdoa itu langsung dikabulkan, nggak seperti kita misalkan nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan berarti ini langsung dikabulkan. Oh iya. Apa perantaranya Nabi dulu kan? Oh ya, jadi kalau kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu, kalau secara pribadi doa secara syariat itu, jadi tauhid sama ya. Jadi langsung di situ ditekankan beriman kepada Allah dan mereka beribadah langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi permintaan yang sifatnya untuk kaum gitu kan, memang ada sepertinya minta mintalah kepada Tuhanmu untuk memberikan makanan kan gitu, gimana redaksinya tuh, makanan ya kepada mereka. Padahal mereka udah disiapkan kan makanan. Jadi mereka tuh dipayungi oleh awan, kemudian dari atas ya, dari bawah ditumbuhkan makanan. Kemudian mereka minta lagi, makanannya jangan gini-gini aja gitu kan, luar biasa. Kayaknya minta gitu kan diberikan ini. Kemudian termasuk yang nikmat pada mereka itu adalah Allah SWT diberikan mereka nikmat air keluar dari batu, gitu kan? Kan untuk memukulkan batu ya setiap sukunya itu, kepala sukunya memukulkan batu dan batu itu memancarkan air. Kan bagaimana tidak luar biasanya nikmat Allah kepada ini. Dan sekarang juga kalau di ini masih ada tuh air-air yang keluar dari batu itu. Jadi kemarin di mahasiswa Indonesia yang di Mesir itu melakukan satu penelitian itu, mereka mendapatkan memang di balik batu itu ditunjukin sama komando itu ya, itu ke bawah dan mereka mendapatkan air. Jadi di atasnya tandus tapi di bawahnya ada air. Walaupun tidak seperti di kita menggulida gitunya. Ada, jadi kadang katanya besar banyak gitu kan, kadang hanya satu ini, tapi ngetes. Jadi luar biasa itu. Itu kan memang mereka minta, kemudian Allah SWT kepada nabinya dan Allah tunaikan gitu. Itu masuk. Baik, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi tadhkirah dan penguat iman kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.